Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya etika membuang sampah pada tempatnya. Sebelum melanjutkan, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berikutnya, gambar-gambar yang ditampilkan tadi, saya yakin Anda langsung bisa membedakan, bukan? Apabila harus memilih, pastinya Anda akan memilih ataupun menyukai gambar-gambar yang menampilkan lingkungan bersih. Begitu juga dengan situasi lingkungan yang kita inginkan di rumah kita, di sekitar kita, atau bila pergi ke tempat wisata misalnya, atau tempat-tempat yang kita tuju, tentunya kita akan memilih tempat-tempat yang bersih karena akan terasa nyaman, tidak mencium bau busuk, banyak lalat, nyamuk, dan sebagainya. Selain itu, kita juga akan merasa aman dari penyakit yang kita timbulkan dari lingkungan yang kotor. Kalau bicara tentang dampak negatif atau akibatnya, saya yakin Anda itu sudah paham. Anda tentunya tidak akan suka bila dikatakan sebagai orang yang tidak berpendidikan, bukan? Tak beretika, atau orang yang tidak tahu malu. Karena orang yang tidak tahu malu biasanya asumsinya adalah untuk orang yang tak waras. Di tempat tinggal kita sendiri saja, Anda akan merasa sangat nyaman dan betah bila suasananya bersih, rapi, nyaman. Tapi masih saja banyak orang yang belum menyadari pentingnya kebersihan, terutama dari perilaku kita membuang sampah. Padahal kita tahu dampak negatifnya. Rasa tidak nyaman yang ditimbulkan, bahkan kita sendiri tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim, dan kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis secara mutlak menunjukkan besarnya perhatian Islam pada kebersihan, kesehatan lingkungan, dan menghindari hal-hal yang dapat menyakiti manusia, hewan, dan menghindari hal-hal yang menyakiti mereka sebagai akibat dari kurangnya rasa peduli kita menjaga kebersihan lingkungan dan alam. Mari kita lihat lagi perbandingan gambar berikut ini. Ketika melihat gambar pertama, yang terlintas di benak kita adalah pastilah hal-hal yang positif. Anak yang soleh-solehah, berpendidikan, anak yang baik. Wah, pastinya orang tuanya telah mendidik dengan baik. Itu yang terlintas di pikiran kita. Tapi coba bandingkan dengan gambar yang kedua. Melihatnya saja kita akan merasa kesal, marah. Kok bisa ya orang yang bermobil mewah misalkan, tapi perilakunya seperti orang tak berpendidikan, tak bernurani, dan kesan-kesan buruk lainnya. Apapun kita, misalnya tidak memerlukan tanggapan baik atau buruk dari orang lain, tapi setidaknya apa yang kita lakukan tidaklah merugikan orang lain. Karena ketika kita dirugikan, rumah kita atau tempat kita dikotori orang lain, kita pasti akan marah dan kesal, bukan? Dan perlu diingat juga bahwa yang kita lakukan akan berbalik pada diri kita sendiri. Bencana banjir misalnya, karena membuang sampah di sungai, sampai akhirnya airnya meluap, dan lain sebagainya. Akan lebih baik bila kita niatkan sebagai salah satu amal dan ladang pahala.
lingkungan dan hidup kita sehat, alam juga menyayangi kita, dan dapat pahala juga sebagai bekal kita nanti. Keuntungan yang berlipat, bukan? Kita lihat lagi gambar-gambar berikut ini. Kita semua menginginkan tinggal di lingkungan seperti di gambar-gambar tadi, bukan? Barangkali juga memimpikan ingin singgah dan berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya tentunya harus dimulai sejak dini. Dan yang paling utama, harus dari kesadaran hati nurani masing-masing individu. Memulai suatu kebaikan tentunya akan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Pertemuan ini saya tutup dengan sebuah pesan, bersihkan hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan sebarkanlah kebaikan mulai dari etika kita membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.